Nah, makanya ketika salah satu e-commerce kemarin ditutup, si TikTok Shop ditutup ya, beberapa brand kan langsung langsung drop kan. Kalau lo lihat ya, sewa kantor CBD itu cost per kliknya kan murah banget. Kalau lo tanya kompetitor lo berapa, gue jamin itu mungkin 2 times dibanding SK CBD. Kenapa? Oke, ini video part 2 ya. Kalau misalnya kalian mau tahu backgroundnya Sandi dan kalian mau tahu gimana caranya bisa jualan sampai 5M sehari di TikTok Shop, kalian bisa nonton part 1-nya. Nanti gue taruh link di kolom komentar. Part 2 ini kita bakal bahas gimana caranya kita bisa dapat miliaran dari website kita sendiri. Ya. Oke. Ya, pertanyaan pertama ya. Apakah semua perusahaan itu bakal benefit kalau misalnya mereka bikin website? Ciri-ciri khas perusahaan kayak apa sih dan industri kayak apa yang bisa dapat cuan dari website? Ya, basically gue bisa bilang semua perusahaan ya. Semua perusahaan karena kan yang multiple platform secara customer path to purchase itu kan 95%. Mungkin lu perlu jelasin itu kali bro. Soalnya Ya. itu kan lu jelasin waktu di acaranya Kompas gitu kan. Iya, sorry bro. Gak apa-apa. Jadi gini teman-teman, ada 2 model di digital marketing ya, based on customer behave kan. Yang pertama itu multiple platform, dia itu user journey-nya itu pindah-pindah. Taunya dari IG, habis itu dia searching lewat Google, habis itu dia ketemu Tokopedia, habis itu dia beli di sana. Atau enggak, dibalik-balik lah. Ketemu di Tokopedia, terus lihat iklannya di IG, pokoknya muter-muter lah. Tapi dia across platform. Beda-beda. Jadi sebelum dia membeli sesuatu, dia bakal lihat di beberapa platform. Betul. Kita sebutnya itu multiple platform ya. Terus yang kedua itu single platform. Jadi mau lo lihat produknya dari mana, lo belinya di mana, itu di satu platform. Itu kita sebutnya yang social commerce, which is to TikTok, ya kan. Nah, kita sekarang kan fokus bahas yang multiple platform. Terus lo nanya tadi, apakah semua perusahaan itu wajib pakai website dan seberapa penting buat mereka gitu ya. Menurut gue wajib karena kalau lo punya website sendiri, lo control your own data. Yang pertama, jadi customer lo yang manage sendiri dan lo yang kontrol datanya itu, lo yang bisa analisis datanya seperti apa, lo bisa banyak bikin decision dari data yang lo punya. Ya kan? Misalkan kayak lo punya website e-commerce sendiri ya, lo sebuah brand, Buttonscraft deh. Dia kan punya website sendiri, dia managing websitenya dia sendiri, dia customernya punya data dia sendiri. Dia tahu tuh customernya dia umurnya berapa, segmennya apa, interestnya apa, umur berapa, gitu-gitu. Nah, dan itu bisa dia scale dengan data-data itu. Menurut gua, kalau lo pertanyaan gitu, itu penting sih menurut gua. Boleh kasih konteks gak sih ke audience kayak perusahaan-perusahaan yang lu udah bantuin dari segi website ya? Berarti kan kita ngomongin mau SEO yang organik maupun yang SEM yang berbayar, itu kayak siapa aja? Klien-klien kita itu so far ada kayak Sewa Kantor CBD ya, terus Makmur, terus ada klien-klien kita dari startup-startup lain lah. Mungkin nanti bisa dilihat di websitenya kita di Rankpiller, ada apa aja di sana. Oke. Ya. Terus kita mau langsung bahas ini deh, step 1. Gimana caranya bro buat kita bisa dapetin cuan di website? Ya, cuan ya. Jadi ini gue bagi jadi 2 ya, produk sama services company. Jadi kalau produk berarti memungkinkan di website lo ini check out dan payment langsung di dalam website ya. Terus yang services memungkinkan inquiry di dalam website, ya kan? Nah, yang pertama kita lihat dulu dari sisi kompetisinya ya. Oke, itu gue lanjutin yang tadi ya supaya teman-teman mungkin ngerti. Jadi ada 2 tipe usaha berarti ya. Yang pertama itu kita jualan barang gitu ya. Barang berarti mereka bisa check out langsung di website langsung, gitu ya. Sedangkan kalau misalnya kita jualannya jasa, misalnya kayak broker properti, notaris, lalu abis itu ada konsultan pajak, berarti kan nggak mungkin orang langsung bayar di website gitu kan. Benar. Tapi orang tuh berarti menjadi inquiry. Mungkin mereka objektif itu adalah sampai chat ke Sampai WA chat. atau ke live chat atau email gitu ya. Iya, kayak gitu. Nah, ini lebih sustainable ya untuk yang perusahaan yang punya website sendiri. Karena mereka managing kayak yang gue tadi kasih contoh itu kayak Buttonscraft itu kan. Nah, sama kayak SKCBD juga ya. Ketika websitenya bagus secara SEM running well dan SEO-nya juga dia on top. Nah, itu dia bisa nge-generate sustainable customer. Karena kan kalau kita lihat orang yang cari tentang spesifik keyword itu basically itu dia linear kan sebenarnya kan.
Kalau naik tuh naiknya nggak signifikan, kalau turun tuh turunnya nggak signifikan. Karena secara search engine pun Google itu kan masih 99% di Indonesia orang masih pakai Google untuk cari sesuatu gitu. Jadi kenaikannya pun nggak signifikan, kecuali kayak kemarin COVID itu langsung drop ya kan untuk pencariannya kantor kan. Tapi setelah itu kan dia naiknya perlahan dan bagus kan secara growth-nya kayak gitu. Nah, jadi penting banget sih menurut gua untuk brand-brand itu investasi dia di website. Setelah mungkin dia rame di e-commerce ya atau di platform. Misalkan dia udah rame nih, udah punya customer loyal di platform itu. Tapi kan platform itu sebenarnya dia punya interest sendiri. Misalkan dia naikin dia punya platform fee kan secara berkala. Ini ngomongin Tokopedia, Shopee nih. Ya kan dia pasti Iya. karena dia Naikin dari berapa persen sampai berapa persen sih? setahu gue yang terakhir itu dari 4 ke 6 mungkin. 4 ke 6. Iya, seingat gue ya. Cuman nanti bisa di cross check lagi. Iya. Tapi pertanyaannya adalah dengan angka persentase itu apakah bisa ngebalikin duit yang udah di burn sebelum-sebelumnya? Ya kan? Lo Iya. tau lah di startup kan pasti ada burn Iya. money kan untuk growth at all cost gitu. Nah, bisa ngebalikin itu nggak? Kalau misalkan itu berarti dia terus naikin kan si platform fee ini kan. Dan itu sesuatu yang pasti. Nah, makanya ketika salah satu e-commerce kemarin ditutup, si TikTok Shop ditutup ya, beberapa brand kan langsung ini kan, langsung drop kan So, mereka penjualannya. memiliki ketergantungan di satu Betul, platform gitu betul. maksudnya ya. Nah, alangkah lebih baiknya ketika dia itu udah growth-nya bagus di platform, dia mulai invest dia punya website sendiri, dia kelola datanya sendiri, lalu dia bisa nge-scale customer-nya dia di platformnya dia sendiri. Jadi menurut lo prioritasnya itu lebih ke sosial media dulu ya? Maksudnya TikTok, TikTok dan juga e-commerce itu lebih prioritas dibandingkan website dulu. Itu dulu baru ke website. Sekarang gua bilang seperti itu. Sekarang, kalau dulu sebelum ada e-commerce ini, gue pasti mengutamakan yang website dahulu. Karena waktu itu platform e-commerce itu tidak semasif hari ini ya. Hari ini kan hampir semua orang kita buka aja HP-nya pasti lo ada Shopee, Tokopedia, Iya. Blibli kan. Dan Kayak gitu. mungkin juga tergantung dari industrinya juga kali ya. Soalnya kan nggak semua industri juga cocok untuk pakai TikTok atau pakai IG gitu kan. Betul. Kayaknya semua bisnis gue yang gue lempar ke lu nggak ada satupun pakai TikTok. Iya. Iya, Semuanya pakai website semua. semua website semua. Bahkan SKCBD nggak ada Instagram event kan. Nggak ada Instagram. Ya tergantung industri. Tergantung jadinya mungkin industri ya. Iya. Tapi punya website sendiri itu satu hal yang menguntungkan buat lo Iya, sebagai iya. business owner atau sebagai perusahaan. Pasti itu kan sama aja kayak kita tuh punya toko di mall. Habis itu kita tuh tokonya tuh di lobi utama gitu loh. Semua orang yang masuk ke mall ini, kita tuh semua orang bakal ngeliatin kita duluan. Benar. Gara-gara kita punya ranking, itu kan ranking 1, ranking 2, ranking 3. Jadi Benar. semua orang pasti lihat kita duluan. Ya pasti kita dapat free traffic every day lah gitu kan. Benar. Logiknya itu kayak gitu bener banget deh. Iya, iya. Iya. Nah mungkin gue minta ini kali bro ya, kita share screen sekali lagi. Abis itu gue pengen kasih, apa namanya, kan nggak semua orang ini aware mengenai perbedaan SEM, SEO gitu kan. Ya. Nah kita coba deh, nanti lu tolong jelasin di Google apa itu bedanya SEM, SEO gitu kan. Terus juga di belakangnya SEM ini seperti apa. Lalu cara kita ngelihat cost per click lah, apa segala macam market share itu nanti tolong sharing juga kali. Ya, boleh. Oke, Nah, kita ngomongin yang pertama tadi perbedaan SEO sama SEM ya. ya. Jadi SEM tuh sebenarnya kayak gini nih ya. Kalau kita searching sesuatu terus ada tag sponsornya kayak gini atau ads ya, itu namanya SEM. Jadi kita per klik kayak gini itu bayar gitu. Terus kalau SEO itu SEO yang kayak gini nih, dia nggak ada tagnya apa-apa. Nah, kita sebutnya itu organic result yang dari Google. Nah, kalau yang ini kita nggak bayar sama apa sama Google. Jadi mau ada 1 juta orang ngeklik ini juga kita nggak bayar apa-apa. Tapi kalau ini 1 juta orang ngeklik, ya katakanlah CPC-nya 1000 kali 1 juta berarti 1M. 1 M dong ya. Iya. Kayak gitu. Benar. Nah, itu perbedaannya SEO dan SEM. Oke, ini yang contohnya button scarves ya. Terus kapan perusahaan itu cocok untuk jalanin SEM dan kapan perusahaan itu SEO dan kapan perusahaan itu dua-duanya SEM dan SEO? Oke. Nah, kalau kita lihat di sini kan Butterscraft dia pakai SEO sama SEM ya. Dua-duanya dia pakai meskipun secara SEO tuh dia udah nomor 1, tapi dia ingin mendominasi karena takut ada kompetitornya yang pakai SEM brand keywordnya dia. Jadi dia Jadi kompetitor bisa pakai button scarves tapi kasih unjuk
jualan produk yang sama gitu. Benar. Makanya dia pakai ads supaya dia tetap nomor satu. Tetap nomor satu dan market share 100% di sini kan. Nah, kapan sih brand itu mesti pakai SEO dan kapan mesti pakai SEM? Jadi sebelum orang pakai SEO, sebelum perusahaan itu pakai SEO, perusahaan itu harus pakai SEM dulu. Kenapa? Karena untuk validasi bisnisnya dia atau marketnya, audiensnya dia, customernya dia ada di Google atau enggak secara customer path to purchase. Nah, misalkan kayak sewa kantor CBD ya, sebelum kita running SEO dulu kan kita running SEM dulu kan. Iya. Make sure dulu di SEM lu dapetin customer nggak dari sana. Nah, kan terbukti di 1 bulan pertama lu dapetin banyak inquiry dari sana kan. Iya. Nah, banyak inquiry dari sana, kita bisa hitung nih, oh ternyata cost-nya untuk SEM itu misalkan 20 juta gitu ya sebulan. Berarti ini valid nih. Customer lo ada di Google dan customer lo cari itu di Google. Nah, setelah itu baru kita pikirin planning untuk gimana caranya kita lakukan SEO kayak gitu. Jadi jangan lakukan SEO kalau lo belum tahu bisnis lo itu valid di Google atau enggak. Ya, boleh kasih demo nggak bro sedikit? Misalnya kita kata kunci jual baju batik lah gitu misalnya. Oke. Harga per kliknya itu berapa? Itu cara lihatnya gimana ya? Nanti kita blur nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa. Kita lihat, kita coba riset lah ya. Salah satu kata kunci keyword yang kita pengenin. Misalkan apa tadi? Batik. Ini pakai Google Ads ini ya? Ya, namanya. jadi ini research-nya gue pakai yang gratisan lah ya. Maksudnya gak perlu bayar untuk pakai ini. Yang penting kita punya Google Ads, kita bisa gunakan fasilitas Google ini untuk research. Nah, sebenarnya tools-tools lain tuh banyak banget untuk nge-research kayak gini, keywordnya apa segala macem. Nah, di sini gue pakai Google Keyword Planner namanya ya. Jadi kita ke Google, lalu kita masuk ke tools, lalu kita masuk ke Keyword Planner. Nah, di Keyword Planner ini ada 2 macam. Yang pertama itu adalah gak apa ya, ini di blur ya nanti ya. Oh nggak apa-apa, gue udah tahu. Iya. Nah, jadi ini ada 2 ya, discover new keyword. Ini kalau misalkan lu cuma tahu spesifik keyword, misalkan kayak baju batik tadi. Sama satunya lagi itu untuk dapetin search volume sama forecast. Nah, gue assume yang pertama adalah lu cuma tahu batik aja. Misalkan lu adalah pembisnis batik ya. Lu pengen tahu orang yang cari batik itu ada nggak sih di Google? Kita masukin di sini terus kita ketik batik. Oke, setelah itu kita get result. Nah, ini bro, yang cari batik di Indonesia sebulan itu 246.000. Dan baju batik 40.000. Baju batik pria 18.100. Ini kalau kayak gini, udah valid ini. Kalau lo adalah penjual brand batik, lo buka website di Google, lalu lo SEM, lo pasti laku. Karena demand-nya ada. Nah, kayak gitu. Nah, tapi kan spesifik bro. Misalnya ya kayak batik. Batik kan dari ujung ke ujung, dari murah ke mahal gitu. Misalnya yang kita ngomong atau enggak pria wanita gitu kan. Nah, kita sebagai perusahaan ini kita lebih baik targetinnya itu kayak baju batik atau yang spesifik. Misalnya gue jualan bajunya itu untuk pria gitu. Baju pria untuk kerja gitu misalnya. Gini, tergantung yang datang, tergantung perusahaan lo atau brand lo ini sekarang siapa. Kalau lo batik Kris yang udah terkenal, lo target aja batik, nggak masalah. Karena orang terasosiasikan dan orang tahu kalau batik Kris ini yang bagus dan ada yang murah juga, ada yang mahal juga kan. All segment gitu. Nah, tapi kalau lu adalah perusahaan yang baru, advice gua adalah lu harus spesifik apa yang lu jual. Misalkan batik pria untuk kerja misalkan, atau batik pria untuk ke kondangan. Kan batik nih fungsinya banyak kan, ada untuk kondangan, ada untuk kerja, ada untuk yang apa lagi sih? Batik nih. Kok gue jadi lupa? Ya pokoknya kerja lah. Iya, pokoknya activity yang formal gitu kan. Kayak gitu, lu mesti spesifik gitu aja. Dan kalau lu punya advantage ya atau USP dari produk lo ini murah ya, lu mention aja murah batik, kualitas bagus tapi murah gitu. Oke. Nah terus setelah orang ngeliat kayak gini,
Terus apa? Jadi kan kita bisa lihat banyak orang yang nyari gitu kan. Iya. Banyak orang yang nyari, jadi kita ekspektasinya kalau misalnya ada orang yang nyari, kita ranking 1 atau kita udah bayar Google di SEM. Orang nyari, kalau misalnya produk kita bagus, orang bakal check out gitu kan. Yep. Nah, apa kesalahan utama orang yang iklan? Kan lu kan pasti udah ngebantuin banyak perusahaan gitu kan. Iya. Kenapa ada perusahaan-perusahaan yang mereka tuh spending gede, misalnya pakai contoh yang sama lah, untuk batik gitu misalnya. Tapi mereka tuh rugi gitu. Dari segi SEM-nya mereka keluarin 50 juta buat iklan, habis itu duit yang kembali dari omset itu nggak nyampe 50 juta gitu. Mereka iya. minus gitu. Iya. Nah, apa perbedaannya itu sama orang yang spend-nya itu 50 juta dan mereka tuh dapatnya tuh bisa 500 juta gitu misalnya. Ya. Nah, itu yang paling utama kalau kita main di SEM itu adalah cost per klik ya. Jadi kita kan tahu cost per kliknya dari keyword ini tuh berapa. Nah, misalkan ya gue kasih contoh yang di sini masih itu baju batik pria. 18.000 orang yang cari. Terus CPC-nya itu yang top of page bid ya, itu Rp154. Sedangkan yang top of page bid high range, ini yang the lowest one sampai the highest one, itu di angka 1.731. Artinya apa? Artinya ada brand atau perusahaan yang dapetin cost per kliknya itu Rp154 ada. Dan ada juga yang 1.700. Dan gue make sure orang yang boncos itu, yang lo bilang tadi boncos, itu yang 1.700 bayar per kliknya. Kayak gitu. Kenapa dia bisa bayar per kliknya mahal? Karena websitenya dia yang pertama nggak relevan. Dan skor relevansinya itu rendah. Jadi Google tuh punya skor relevansi ya di SEM. Skor relevansi itu adalah ads score lah ya. Atau kita sebutnya ad rank. Jadi seberapa bagus ads lo di Google itu berdasarkan bidding atau berapa biaya yang lo keluarin dikali sama relevansi. Relevansi itu juga bisa di breakdown lagi. Misalkan kayak kecepatan website lo, keywordnya, lalu user experience-nya. Nah itu kelihatan semua di sana. Oh, jadi sebenarnya logikanya Google ini lumayan pinter ya. Mereka tuh lebih relevan website lo, lebih bagus. Jadi bagus tuh dalam definisi apa yang dicari itu sesuai dengan apa yang mereka temukan gitu kan. Benar. Nah, kalau misalnya itu sesuai, Google tuh ngasih website itu tuh murah. Bener. Tapi kalau misalnya website lo ini lemot, jelek, UI UX-nya nggak bagus, ya kan, lo pengen ranking 1, itu tetap mahal. Soalnya Google ngeliatnya ya website lo orang juga nggak gitu mau ke situ gitu. Betul. Jadi pintar juga Google. Jadi mereka tuh mengincentivize orang-orang tuh untuk membuat website yang bagus dan juga mendorong keyword-keyword yang relevan untuk mereka. Bener banget. Kalau lo lihat ya, sewa kantor CBD, itu cost per kliknya kan murah banget. Kalau lo tanya kompetitor lo berapa, gue jamin itu mungkin 2 times dibanding SKCBD. Kenapa? Karena nggak sebagus SKCBD. Itu aja kan sebenarnya kan. Lebih relevan. Misalkan orang yang nyari sewa kantor, ya udah SKCBD ini the best secara UI UX, secara konten, secara website speednya gitu kan. Jadi relevan dan lu bayarnya murah ke Google. Tapi kalau website lo ini gado-gado, contohnya ya, misalkan kayak lu jualan Mobil juga di sana. Nah itu pasti lu bayar mahal. There is a price to pay. Ya, tapi nggak usah pakai contoh gue terus, nanti orang pikir gue bayar lu buat itu lagi. Pakai contoh orang lain aja. Gue nggak perlu dia iklanin, udah ranking 1. Sombong dikit kadang-kadang nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya dari segi SEM ngerti ya caranya kayak gini, berarti balik lagi ke tadi, kita harus kejar dari segi relevansinya gitu ya. Nah terus ada lagi nih bro, kan tadi kan kita ngomongin, ini gue lihat ya, yang paling atas, lu boleh ke kiri sedikit nggak? Nah batik itu harganya mahal banget tuh tadi tuh. Lu scroll ke kanan deh. 1.200 sampai 10.000. Yes. Sedangkan yang baju batik pria yang ada belakangnya itu lebih murah. Iya. Nah, balik lagi kan, soalnya kan kita kan pasti, apalagi kalau misalnya teman-teman UMKM yang pengen bikin website, pasti kita tidak bisa berkompetisi sama perusahaan-perusahaan gede. Kayak misalnya kita ngomongin Shopee lah, ya kan, Bukalapak, Blibli, ya kan, Tokopedia, atau bahkan brand-brand yang Zara gitu kan, yang kayak Batik Kris bahkan tadi. Nah, apakah ini berarti salah satu caranya juga supaya lebih murah? Jadi kita tuh harus tambahin buntutnya yang spesifik dengan kita gitu. Benar. Nah sebenarnya itu nggak selalu Rp154, ini akan terus Rp154.
Jadi itu juga depends ke seberapa banyak orang yang ngebidding di keyword ini. Lu bayangin kalau misalkan ada 10 perusahaan yang ngebidding keyword yang sama, itu masih 100 rupiah. Tapi kalau udah ada 100 perusahaan, pasti nggak 100 rupiah lagi dong. Ya kan, supply and demand aja as usual, ekonomi kan. Kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita UMKM ya, mau compete sama website-website yang udah well known, yang udah besar, itu advice gua mending sangat-sangat spesifik apa yang mereka jual. Jadi jangan buang-buang duit itu di keyword-keyword yang sifatnya short tail. Short tail itu maksudnya adalah satu kata, dua kata aja. Batik, batik murah. Nah, itu kan banyak orang yang cari, banyak juga website yang ngebidding di sana sehingga cost per kliknya itu getting higher kan dia. Kompetisinya tinggi, gitu ya. kayak gitu. Oke, ngerti. Terus ya tadi deh, kalau misalnya kita balik ke yang tadi ya kan, apa yang supaya kita ningkatin relevansi dan juga ad rank kita supaya lebih murah. Itu kan matrix-matrixnya apa aja sih? Mungkin kita kasih top 5 tips lah. Apa aja yang kita tuh harus lakukan? Misalnya nomor 1 itu adalah website speed, kita harus cepat gitu kan. Nah, kira-kira boleh infoin nggak sih kayak Boleh. biggest, yang orang paling sering salah tuh apa? Ya, ad rank ini kan ad rank sama dengan bit dikali quality score ya. Nah, kita cari quality score-nya tuh apa? Kalau bit kan udah pasti berapa duit yang kita bidding ke Google kan. Nah, tapi yang gameplay-nya yang bisa kita ubah dan bisa kita optimize itu quality score kan. Nah, quality score itu ada di sini website speed ya. Terus user experience. Terus ada lagi title and description, which is ini sebenarnya SEO on page sih. Simpelnya ya. Simpelnya ini sebenarnya quality score adalah SEO on page. Kalau misalkan SEO on page-nya kita bagus, SEO on page nih kalau di breakdown lagi heading misalkan ya. Lalu konten, terus mobile friendly, gitu-gitu, dan and so on gitu lah ya. Kayak gitu. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Jadi kalau misalkan kita biddingnya rendah, ya quality score-nya mesti tinggi kan. Kalau misalkan biddingnya itu so-so, quality score-nya tinggi, ya kita akan menang di ad rank kayak gitu sih. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat cara SEO sama SEM ini sebenarnya nggak terlalu kepisah dua ya. Nggak. Sebenarnya soalnya tadi kan cara Google berpikir itu kan bisa dijawab dengan SEO, ya kan? SEO Iya. rankingnya itu naik, artinya sebenarnya Google tuh suka dengan website Suka ini, dengan website gitu kan? ini. Soalnya artinya itu relevan, speednya cepat, Benar. customer itu rata-rata stay di website ini lama, ya kan? Bouncer itu tidak tinggi, dan SEO-nya yang tinggi akan mengakibatkan SEM-nya bakal lebih murah lagi. Lebih murah lagi, Gitu kan? benar. Nah, jadi sebenarnya ada dua benefit. Dua yang tadi. benefit, Cuman yang lu saranin untuk orang-orang adalah mulai dengan SEM dulu. Ya, untuk memvalidasi bisnisnya dia bisnisnya. valid atau enggak. Valid atau enggak. Iya. Apalagi kalau misalnya tadi kan, kalau misalnya di awal-awal kita tes, itu udah positif. Misalnya kita spend 20 juta, kita langsung dapat 200 juta 1/10. Iya. Atau 1/8, 1/20 gitu kan. Otomatis kalau misalnya kita SEO bisa naik, bakal lebih murah lagi. Lebih murah lagi. Seharusnya kayak gitu kan. Kebayang ROAS-nya kan langsung naik lagi kan. Iya, Ya. apalagi SEO ini kalau misalnya ranking 1, spending itu udah kecil gitu kan. Betul. Nah, tadi kan lu bilang kalau misalnya dari segi SEM itu buat validasi. Berarti kita kalau misalnya udah confirm dari customer ini pembelian ada, kita bisa langsung mulai SEO gitu kan. Nah, SEO kira-kira butuh berapa lama dan budgetnya berapa supaya kita tuh bisa ranking 1, 2, 3 di Google? Iya. Kali ini gua kasih tahu average industry ya. Maksudnya hampir semua industri lah begitu. Impact-nya SEO itu in average itu mungkin 6 sampai 8 bulan. Jadi di awal-awal dia itu mungkin rugi bayar si variable cost sama fixed cost ya. Dia kan mesti bikin konten, dia mesti doing off base juga segala macam. Dan di 6 bulan sampai ke 8 bulan dia akan ngerasain tuh CPC nanti SEM-nya mulai murah, sama dia punya visibility di search engine kan mulai naik gitu kan. Ya, jadi rata-rata 6 sampai 8 6 sampai 8 bulan. Dan kalau lu nanya cost-nya berapa, itu depends ya, depends. Kalau misalkan perusahaan-perusahaan itu nge-hire orang SEO di Jakarta misalkan lah ya, mungkin
carinya itu yang experience aja, karena kalau misalkan cari yang fresh grade itu sebenarnya nggak masalah kalau dia experience ya. Tapi kalau misalkan cari yang no experience, maksudnya dia nggak punya portfolio apa-apa, nggak pernah ngerjain apa-apa, terus ngerjain websitenya, menurut gua lebih baik jangan. Karena kenapa? Karena di SEO itu kan kalau misalkan lu ngelakuin sesuatu yang dilarang sama Google, misalkan lu spamming lah segala macem, itu nanti kan lu harus menanggung activity yang dilakukan oleh orang SEO spesialis sebelumnya. Dosa-dosanya tidak Dosa-dosanya. dilupakan gitu. Betul. sama Google. Lu mesti toxic link segala macam lah, hapuslah, disavote semacam itu. Iya. Nah, alangkah lebih baik lu cari yang experience aja. Mungkin itu dia range 8 sampai 10 juta lah ya. Ini as a personalnya, maksudnya employee-nya. Kayak gitu. Ya, jadi ini pengalaman gue pribadi ya. Pengalaman gue pribadi dan berdasarkan gue ngobrol sama banyak teman-teman yang memiliki website yang udah ranking 1, 2, 3 kayak gitu. Menurut gue sangat hati-hati untuk merekrut atau menunjuk SEO spesialis. Soalnya dangerous banget. Kenapa gue bilang dangerous? Soalnya kebanyakan dari orang-orang awam yang nggak ngerti SEO, nggak ngerti digital marketing, apalagi ini pertama kali lu ngebikin website gitu kan. Tadi Sandi udah bocorin benchmarknya 6-8 bulan. Ya. Cuma masalahnya bro, kebanyakan orang dia rekrut misalnya dalam 8 bulan gitu. Dia bayar misalnya 10 juta sebulan lah, gampangnya. Jadi 60 juta sampai 80 juta sampai selama 6-8 bulan gitu kan. Dia bakal bilang, 4 bulan kan kita ngecek, kita nggak bisa cek apa-apa bro. Sebagai orang yang nggak ngerti ya, kita Iya. cek, lu udah kerjain ini belum? Oh udah pak, lu udah kerjain ini belum? Udah pak. Tapi orang ini nggak tahu apa yang harus dicek. Kebayang. Ya kan? Jadi akhirnya nanti begitu 8 bulan, kita bisa lihat, loh kok masih belum ranking 1? Ternyata kita harus ngulang lagi dari nol gitu kan. Iya. Nah makanya penting banget untuk ngecek portfolio SEO spesialis atau perusahaan yang lu tunjuk gitu. Iya. Udah pernah ngedorong jadi ranking 1 belum? Dan kalau misalnya udah pernah pun, dia ini kerja di tim atau dia ini kerjanya sendirian. So bisa jadi misalnya dia ini kerjanya di tim 5 orang, 10 orang gitu kan. Iya. Dia salah satu orangnya gitu. Tapi ternyata yang bantuin ngedorong supaya ranking 1 tuh 9 orangnya ini. Dia nggak tahu itu sebenarnya. Itu adalah Iya. hal-hal yang lu harus ngecek gitu. Jadi tadi benchmarknya 6-8 bulan, tapi make sure lu ngecekin ininya lah dari segi portfolionya. Iya. Nah kebanyakan orangnya bro yang lu lihat kayak SEO spesialis dan juga perusahaan-perusahaan udah nunjuk seorang untuk ngedorong supaya jadi ranking 1. Apa kesalahan utamanya sehingga website ini nggak naik-naik jadi ranking 1? Iya. Dan juga mungkin boleh sharing juga aktivitas contohnya tuh apa sih yang bisa mendorong website supaya jadi ranking 1? Tadi kan lu 8 bulan kan. Apa aja yang harus lakukan? Sebenarnya begini ya, banyak yang dilakukan itu keluar dari koridor bisnisnya itu sendiri sebenarnya. Misalkan dia kayak ngelakuin activity yang tidak berguna untuk bisnis atau websitenya perusahaan ini sendiri. Contohnya gue kasih tahu ya, misalkan orang yang mau sewa kantor lagi nih. Nah, Beli baju batik. orang yang mau beli baju batik gitu ya. Orang yang mau beli baju batik, apa aja sih variabel yang menentukan atau mendorong orang itu beli batik? Yang pertama pasti kualitas kainnya. Ya kan, kualitas kainnya, terus dari review customer sebelumnya. Karena kan dia belinya online kan. Kalau online ngelihatnya dari mana lagi? Kalau bukan dari customer yang nge-review sebelumnya. Terus yang ketiga adalah dari visualnya. Nah, udah kita benerin aja tiga-tiganya ini. Jadi kita fokus banget gimana caranya bikin website kita secara visual itu clear. SKU-nya clear, bahannya, spesifikasinya clear juga dikasih tahu dia dari bahan apa segala macam dia mesti kasih tahu. Terus yang ketiga testimonial bintang star dari customer sebelumnya kasih tahu juga. Itu aja ditonjolin paling bagus. Setelah itu deskripsi dari produk tersebut. Sebenarnya kita optimasi itu lalu bikin websitenya itu lebih bagus. Itu sebenarnya bikin Google recognize bahwa website ini memang deserve kok di atas kayak gitu kan. Logiknya itu begitu. Jadi customer oriented. Nah, yang selalu dilakukan dan ini yang bikin websitenya orang-orang ini nggak naik-naik, itu sebenarnya dia fokus ke botnya Google. Jadi dia pengen nge-break si algoritmnya Google. Padahal algoritmnya Google tuh update terus, ya kan? Dan Google bukan orang-orang bodoh lah di sana. Mereka pinter banget kan. Contohnya kayak apa? Mereka berusaha untuk Nge-break algoritmnya ya. Misalkan yang gue tadi sebutin ada beberapa ranking faktor, ya kan? Ranking faktor tuh termasuk si adanya backlink. Backlink yang benar atau off page yang benar itu kan analoginya kayak endorse yang gue tadi sampaikan kan. Nah yang ini yang dilakukan oleh orang-orang yang di luar jalur, dia itu ngelakuin spamming gitu. Misalkan dia spam generator gitu lah ya.
Kayak ke 1 juta website. Pokoknya 1 juta website ini nge-link ke website lo. Nah itu kan spamming kan. Kan nggak mungkin 1 juta website ngomongin tentang lo langsung. Ibaratnya kalau di sosmed, lo nge-buzzer bro. Jadi lo mungkin dikenal sebagai content creator, tapi nggak legitimate untuk ngomongin sesuatu. Kebayang kan? Jadi ada website-website yang kalau misalnya kita memberikan backlink-nya, itu tuh dilihat sama Google sebagai negatif. Ada. Soalnya website-nya udah terkenal nggak Yes, bagus gitu. nggak bagus. Mirip kayak influencer ya? Mirip Kita banget. misal kalau makanya kayak ada influencer yang mungkin reputasinya nggak bagus, ya Yes. brand nggak mau endorse dia. Nggak kan? mau. Nanti asosiasi jadi nggak bagus. Terasosiasi sama yang nggak bagus. Dan ada juga kan influencer yang followersnya jutaan tapi engagement rate-nya 0,0 sekian. Iya. Yang like tuh cuma 1, 2 gitu kan. Nah sama kayak gitu, itu kan spam kan, followersnya spam kan kebanyakan. Mirip lah. Oh, mirip. Google bisa ngebaca itu semua. Bisa nggak bahasa itu? Oke, berarti itu ya tadi ya semua step saya. Gue simpulnya sih ada 3. Yang pertama, orang-orang harus tahu perbedaan antara SEO sama SEM. Terus yang kedua, pahamin dari segi tadi ya kayak perbedaan CPC dan gimana cara bikin itu murah. Itu adalah dengan meningkatkan skor kita. Skor kita dari segi relevansi dan juga seberapa happy-nya si customer itu journey dari mereka search di Google sampai ketemu website kita. Ya kita Yeah. harus menjawab itu. Soalnya kalau misalnya customer itu ngelihat search engine yang mereka itu relevan, otomatis artinya Google juga akan lihat website kita itu sebagai hal yang bagus. Iya. Jadi otomatis ads kita lebih murah, SEO ranking kita itu naik, gitu kan. Terus kayaknya nomor 3, itu kalau misalnya kita, apapun yang kita lakukan lah ya, mau SEO atau SEM, terutama SEO ya, itu pastikan kita nunjuk orang yang tepat dan cek portfolionya. Itu soalnya kalau misalnya kita sampai salah nunjuk orang, kita bakal wasting time dari segi waktu dan juga dari segi budget gitu lah ya. Ya. Ya, oke. Mungkin final advice dari dulu ya bro ya. Final advice tadi kan kalau misalnya teman-teman tadi kalau misalnya teman-teman mau nonton yang part 1-nya kalian bisa klik di link deskripsi ya. Soalnya itu ada bagian yang kita touch sedikit tentang website. Tapi intinya menurut lo ya bro ya, yang mana yang lebih penting? Kita fokusin di on page, yaitu di website kita yang kita rapihin, atau di off page, yaitu yang kita tulis artikel di media-media yang terkenal supaya ngomongin tentang website kita gitu. Yang mana yang akan memberikan kontribusi lebih tinggi untuk ranking SEO kita? 50-50. Sama. Keduanya sama-sama penting. Satunya lagi itu perlu dibangun terus gitu ya, reputasi tentang website lo dengan cara off page atau endorsement dari website lain. Terus yang pertama memperbaiki diri itu juga penting banget. Karena kan informasi terus berubah. Nggak mungkin website SKCBD lagi. Batik. Batik. Nah, nggak mungkin website batik ini, batiknya itu aja kan. Pasti ada kan, ada update terus. Dan mungkin aja, kalau lu lihat ya, website tahun 2010-an, itu layoutnya kan header ini gitu kan. Nah, tapi sekarang kan desainnya berubah kan. Berevolusi. Nah, itu terus berevolusi. Jadi, itu yang gua sebut 50-50 ya. Oke. Jadi sama-sama penting lah itu. Ya, oke. Semoga teman-teman bisa tambah cuan ya dari website. Kalau misalnya teman-teman mau nonton yang TikTok, kalian bisa klik link yang nanti gua taruh di sini. Thank you banget nih, Thank you. Rosan. Thank you.